Nama saya Koirunisa Fitriani dari kelas 11 IPA 3. Kali ini saya akan membahas mengenai materi sejarah yang terfokus pada kronologi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mau tahu sejarahnya seperti apa? Tonton terus ya videonya. Sebelum meraih kemerdekaan, rakyat Indonesia dan para tokoh pejuang Indonesia telah melalui satu fase sulit dan bersusah payah melakukan perlawanan terhadap bangsa penjajah. Tidak hanya hitungan hari, namun ratusan tahun. Berikut ini beberapa peristiwa penting yang terjadi menjelang kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, menyerahnya Jepang terhadap sekutu. Penyerahan Jepang terhadap sekutu terjadi setelah peristiwa pengeboman di Nagasaki dan Hiroshima. Pengeboman di Hiroshima terjadi pada tanggal 6 Agustus 1945, sedangkan di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Soekarno, Mohatta, dan Radimanwadjodiningrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabari bahwa pasukan Jepang sedang dalam tahap menuju kehancuran. Pihak Jepang sendiri memberi informasi bahwa pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dilakukan pada tanggal 24 Agustus 1945. Ketika peristiwa tersebut terjadi, meski disembunyikan oleh pihak Jepang, kabar tetap beredar bahwa pemerintah Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia secepatnya. Hal ini dikarenakan Sultan Syahrir mendengar berita melalui radio. Jepang telah menyerah kepada pihak sekutu. Setelah itu, Syahrir memberitahukan kepada Hairil Anwar bahwa Nagasaki telah dibom atom dan juga Jepang telah menerima ultimatum menyerah. Dengan informasi tersebut, para pejuang bawah tanah kemudian bersiap-siap untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mereka bahkan menolak bantu kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah dari Jepang. Yang kedua yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Soekarno, Mohatta, dan Radiman kembali ke tanah air. Ketika itu, pihak dari Sultan Syahrir, Hairul Saleh, Wikana, Darwis mendesak mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, usul tersebut ditolak oleh Soekarno dan Hatta. Mereka beranggapan bahwa pengambilan keputusan secara mendadak untuk memproklamasikan kemerdekaan hanya akan menyebabkan pertumpahan darah, karena kekuasaan Jepang belum diambil secara penuh oleh Indonesia. Perbedaan pendapat ini kemudian terjadi di antara dua kubu yang dikenal sebagai golongan muda dan golongan tua. Golongan muda pada pihak Sultan Syahrir dan golongan tua pihak Soekarno dan Mohatta. Hal ini yang kemudian menyebabkan terjadinya sejarah Rengas Dengklok. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1945, para golongan muda membawa Soekarno dan Mohatta ke Rengas Dengklok. Penculikan ini bertujuan untuk mengamankan kedua tokoh tersebut dari pengaruh Jepang dan agar proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan. Yang ketiga yaitu proses perumusan teks proklamasi kemerdekaan. Peristiwa Rengas Dengklok berhasil menggugah pendirian dari Soekarno dan Mohatta. Gejolak dan desakan dari golongan muda masih terus terjadi, dan akhirnya
diadakanlah pertemuan PPKI di Rumah Laksamana Maeda. Rapat tersebut bertujuan untuk merumuskan teks proklamasi yang dihadiri oleh pihak dari golongan tua dan golongan muda pada tanggal 16 Agustus 1945. Perumusan teks proklamasi benar-benar sangat singkat. Setelah rapat yang diselenggarakan oleh Soekarno, Mohatta, dan Ahmad Subarjo selesai, akhirnya tersusunlah naskah teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno sendiri. Teks tersebut disetujui oleh pihak dari golongan tua dan golongan muda. Yang terakhir, yang keempat, yaitu pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah perumusan teks proklamasi, keesokan harinya, yaitu tanggal 17 Agustus 1945, menjadi hari paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Dengan dihadiri oleh para tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia dan juga seluruh rakyat Indonesia, Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Upacara pembacaan teks proklamasi diadakan di kediaman Soekarno, di tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Prosesi tersebut berjalan dengan sangat lancar, dengan diiringi pengibaran bendera merah putih. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah, itu dia teman-teman pembahasan lengkap sejarah kronologi proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dimulai dari beberapa peristiwa penting yang terjadi menjelang kemerdekaan Indonesia hingga akhirnya teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.